kapal nelayan bertumpuk di pelabuhan Muara Angke akibat cuaca buruk. Alur keluar masuk kapal tertutup hingga memicu kemacetan. Luapan Kali Bekasi akibat kiriman air dari hulu Bogor membuat ketinggian air kembali naik. Banjir pun kembali merendam permukiman warga di Gang Mawar, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dua perahu nelayan kandas terhempas ombak di pelawangan Pantai Puger, Jember, Jawa Timur. Nelayan yang berada di atas perahu hanya pasrah mengikuti hempasan ombak hingga perahu menepi di dermaga. Rumah sakit Bethesda Tomohon masih merawat 11 pasien yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Pasca dugaan keracunan massal di sejumlah sekolah di Kota Tomohon, salah satu sekolah pun menerapkan pembelajaran jarak jauh. Anda menyaksikan Indonesia Update bersama saya Maidop Elfrina di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita mulai informasi pertama dari Jakarta. Saudara, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas kembali diperiksa KPK. Yakut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru bicara KPK sebelumnya menyebut pemeriksaan Yakut kali ini berkaitan dengan penghitungan kerugian negara yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026. KPK menyebut sepekan ini telah memanggil beberapa saksi soal penghitungan kerugian negara. Salah satunya adalah bos travel Maktur, Fuad Hasan Masyur. Melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Benar, hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada saudara YCQ selaku Menteri Agama 2020-2024. Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi, di mana saksi nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor BPK. Hal ini juga sebagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya dalam sepekan ini, diantaranya adalah fokus terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara dalam konstruksi pasal 2, pasal 3 dalam perkara ini. Masih dari Jakarta, saudara, kapal-kapal nelayan bertumpuk di pelabuhan Muara Angke. Alur keluar masuk kapal tertutup hingga memicu kemacetan. Nelayan pun kini tidak bisa melaut. Penumpukan kapal terjadi di pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Tidak hanya menumpuk, posisi kapal nelayan pun tidak beraturan. Alur keluar masuk kapal tertutup hingga memicu kemacetan. Menurut warga, kepadatan kapal ini sudah berlangsung sejak November 2025. Penumpukan kapal juga menimbulkan kekhawatiran dari sisi keselamatan, khususnya risiko kebakaran. Informasi selanjutnya dari Jawa Timur, saudara, dua perahu nelayan kandas terhempas ombak di pelawangan Pantai Puger, Jember, Jawa Timur. Nelayan yang berada di atas perahu hanya pasrah mengikuti empasan ombak hingga perahu menepi di dermaga. Semoga selamat. Doa kami yang perahu nelayan ini terhempas ombak di pelawangan Pantai Puger, Jember, Jawa Timur. Nelayan yang berada di atas perahu hanya bisa pasrah mengikuti hempasan ombak setinggi kurang lebih 2 meter hingga perahu bisa menepi
di dermaga. Tim reaksi cepat Satpol Air Polres Jember mencatat ada 2 kecelakaan perahu di pelawangan Pantai Puger, Jember akibat dihempas angin kencang disertai gelombang tinggi hingga 2 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi atas kerusakan perahu diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Diperkirakan angin kencang terjadi hingga 1 bulan ke depan yang membuat nelayan Pantai Puger, Jember hanya bisa pasrah menunggu kondisi kembali normal. Itu ada satu kejadian laka laut, nelayan yang baru pulang dari melaut mengalami laka laut di pelawangan dan dinyatakan selamat, dan perahu sekarang dievakuasi ke rumah korban, dan kedua korban yang tadi pagi dinyatakan selamat. Jadi total keseluruhan kurang lebih 10 orang ABK dinyatakan selamat semua. Gimana lagi Pak, kan udah lama nggak ke laut, jadi kebutuhan ekonomi kan kurang, tetap laut Pak. Walaupun ini resikonya besar. Iya, resikonya besar. Rata-rata ikan apa sekarang Pak? Kalau sekarang kemungkinan yang kerja ini sekojan lah Pak, yang sepit-sepit, ada juga tenguru Seperti ini. lama ini Pak, ini cuma 2 hari bagus, nanti kalau hari Senin kemungkinan datang lagi Pak. Kita ke informasi seputar banjir, Saudara. Banjir kembali merendam permukiman warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Luapan Kali Bekasi akibat kiriman air dari hulu Bogor membuat ketinggian air kembali naik hingga lebih dari 1 meter. Warga mengaku air mulai naik dan meluap ke permukiman sejak Jumat dini hari. Padahal pada Kamis sore, banjir sempat surut total dan mereka mulai membersihkan rumah. Ketua RT mencatat sedikitnya 60 kepala keluarga terdampak banjir. Meski telah disiapkan lokasi pengungsian, sebagian besar warga memilih bertahan di lantai 2 rumah masing-masing. Warga pun berharap adanya perbaikan dan peninggian tanggul Kali Bekasi agar banjir serupa tidak terulang. Jadi ini banjir kiriman dari hulu Bogor, yang kadang-kadang bisa jadi 1 minggu itu nggak kehitung. Kalau memang debit airnya tinggi ya emang begini, mau nggak mau kita yang rumahnya di pinggir kali pasti kena dampaknya. Ketinggian sekarang berapa Pak? Ketinggian Sekarang hampir 600. Ketinggian kalau rumah warga ada semeter Pak? Sedada kalau yang paling bawah sedada. Gitu. Sementara itu banjir di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur mencapai ketinggian 2 meter. Proses evakuasi dan penanganan warga terdampak banjir pun terus dilakukan. Berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Yogi Syahrevi. Saudara, saat ini saya berada di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saya saat ini bersama dengan tim SAR gabungan ini tengah memantau bagaimana situasi terkini banjir yang terjadi di area Kebonpala. Tepatnya saya berada di RT 13. Ketinggian air, saudara, ini masih mencapai 125 cm, tetapi memang semakin menuju ke dalam, ini bahkan ketinggiannya masih mencapai 2 meter atau 200 cm. Ini sekarang sekitar siang hari tadi, memang kondisinya sudah lebih surut dibandingkan dengan pagi hari tadi, tetapi memang banjir masih cukup tinggi. Ada sekitar 6 RT tadi menurut penuturan Ketua RT setempat yang terdampak di wilayah Kebonpala ini. Dan tadi dikatakan, kami sempat juga berbincang dengan warga bahwa air ini mulai tinggi sekitar pukul 2 dini hari dan kondisinya masih terjadi banjir hingga saat ini. Tadi kami juga menanyakan soal apa sebetulnya penyebab banjir kembali terjadi di area Kebonpala ini, dan dikatakan tadi memang diakibatkan oleh tingginya curah hujan begitu dan juga air di Bendung Katulampa, sehingga menyebabkan Kali Ciliwung ini meluap dan akhirnya berimbas kepada banjir yang terjadi di Kebonpala. Tapi meskipun demikian, saudara, memang terlihat tim SAR terus melakukan evakuasi, walaupun di sekitar Kebonpala ini di beberapa rumah ini masih ada yang bertahan begitu di area lantai 2 rumah mereka dengan alasan ingin menjaga barang bawaan mereka. Meskipun tadi juga dari
pihak RT setempat meminta atau mempersuasi mereka untuk bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ada 2 titik begitu untuk posko pengungsian yang tadi kami lihat, ada di SDN Kampung Melayu 01 dan juga di SMPN 26 Kebonpala. Dan untuk bantuan tadi yang memang terus disuplai atau disediakan ini adalah dari segi logistik, tapi untuk pakaian dan lain sebagainya ini tadi warganya sudah dievakuasi, sudah membawa pakaian mereka masing-masing untuk berganti baju sampai menunggu bagaimana banjir bisa reda dan juga mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Sampai dengan saat ini tidak hanya tim SAR gabungan tetapi juga bagaimana perahu ini disiagakan untuk bisa mengevakuasi warga, dan tentunya diharapkan saudara untuk banjir ini bisa segera surut, karena kalau dari catatan terakhir yang kami terima dari BPBD DKI Jakarta bahwa ada 38 RT di 2 kecamatan di area Jakarta Timur ini yang masih tergenang banjir. Cuaca masih tidak menentu, tetapi kita harapkan juga hujan begitu tidak kembali turun sehingga tidak semakin memperparah kondisi banjir terutama di area Kebonpala ini. Putri Oktaviani, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu di Karawang, Jawa Barat, saudara, 21 desa saat ini terendam banjir imbas dari tingginya curah hujan dan meluapnya sejumlah sungai di beberapa titik. Akibatnya warga harus mengungsi ke sejumlah tempat. Curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan ribuan rumah warga terendam banjir akibat meluapnya sejumlah sungai di wilayah Karawang. Seperti yang terjadi di perumahan Keraba Indah, Desa Wadas, Teluk Jambe Timur, ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Hingga warga pun kini harus mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti masjid dan tempat aman lainnya. Banjir kali ini merupakan banjir keempat dalam 1 bulan terakhir imbas dari curah hujan tinggi dan luapan Sungai Citarum. Data dari BPBD, total rumah terendam saat ini mencapai 5.842 rumah dengan total ada 18.000 lebih jiwa yang terdampak. Mulai masuk sejak kapan, Pak? Kemarin malam, maghrib lah. Habis maghrib. Udah mulai naik habis maghrib. Ini yang keberapa kalinya banjir ini, Pak, di tahun ini dan di bulan ini? Di bulan ini sih ini 4 kali. Keempat kalinya. 4 kali. Jadi sempat surut ya, Pak, ya, dari Surut waktu itu pertama banjir kan hari Minggu. Hari Minggu tuh sempat surut. Terus naik-naik lagi tuh hari Jumat, Minggu kemarin. Sekarang naik lagi. Ini sama Jumat ini. Ketinggian air berapa, Pak, paling dalam di sini? Paling dalam di level ini sih 100 sih, kan dari level sana itu. 100. Oh, 100, berarti 1 meter ya. Nah, warga ketika dalam itu mengungsi apa bertahan di rumah masing-masing? Ada yang sebagian mengungsi yang udah kerendam kan, blok belakang tuh udah kerendam. Mengungsi di masjid lah. Ada yang masih bertahan di rumah. Kebakaran melanda rumah pencinta binatang di kawasan Jakarta Selatan. Pemilik rumah dan binatang peliharaan ditemukan tewas. Kami kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda. Kebakaran melanda sebuah rumah di perumahan Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemilik rumah ditemukan tewas di kamar mandi. Atasnya. Api membakar habis sebuah rumah di perumahan Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemilik rumah ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Hewan peliharaan korban juga ikut terbakar karena tak sempat dievakuasi. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Oh, tadi aku berangkat nggak ada masalah, berangkat aja. Nah, terus saya lihat posisi bahwa itu ada di kamar mandi, berarti dia lagi mandi, terjadi kebakaran, itu aja. Sekarang ini lagi dibawa ke Fatmawati, saya juga akan nyusul ke sana. Itu. Pak, ini sehari-hari rumah kan ini banyak hewan nih, Pak. Nah, penyayang hewan atau gimana korban? Ya, kebetulan dia salah satu itu. Dia kadang-kadang ada hewan yang sakit, dia rawat gitu loh. Jadi kadang-kadang dia muter kasih makan kucing yang ini gitu aja.
coba teman-teman untuk dipadamkan, tapi nggak bisa karena sudah keluar api. Gitu, kita udah menghubungi pihak damkar hingga kita semua sebelum pihak damkar datang tuh kita udah berupaya gimana caranya biar api itu padam, tapi nggak bisa hingga pemadam itu datang. Dan juga saya coba naik ke sana mau masuk ke situ, kita udah nggak bisa masuk karena api udah besar. Api sudah. Tumpukan sampah menutup jalan menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Air Sebakul Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu pun mengerahkan 4 unit ekskavator untuk membersihkan sampah. Sampah sudah menumpuk dan menutup jalan menuju titik pembuangan akhir sampah. Para sopir angkutan sampah ini pun mengeluh karena sulit untuk bisa masuk ke lokasi. Pemerintah Kota Bengkulu menerjunkan 4 ekskavator untuk membersihkan jalan yang tertutup sampah. Sampah-sampah yang berada di alur jalan akan ditimbun dan diratakan dengan material sambil menunggu perbaikan menyeluruh sehingga jalan bisa kembali dilalui sopir pengangkut sampah. Itu kalau cuaca panas 2 hari itu bisa 6 masuk paling tinggi ini banyak. 6 mobil kalau hujan 3 buah mobil itu sakit. Material untuk meratakan jalan ini karena memang tidak bisa stabil jalan ini karena di atas sampah. Jadi untuk kelancaran arus sampah yang ada tetap kita akan upayakan kita timbun dengan bis hari ini. Jalan rusak di Bekasi, Jawa Barat kembali menelan korban. Saudara, seorang pemotor tewas usai menghindari jalan berlubang akibat banjir. Meninggal dunia, ya Allah. Inilah visual amatir warga yang merekam pemotor yang jatuh usai menghindari lubang di Jalan RE Marta Dinata, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak truk usai menghindari jalan berlubang. Usai menelan korban jiwa, jalan yang sebelumnya berlubang kini diperbaiki dengan cara tambal sulam. Warga pun berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera memperbaiki seluruh jalan rusak dan berlubang pasca banjir. Meninggal dunia kemarin, yaitu sekitar setengah 12 kurang lebih. Gimana Bang kronologi Bang? Jadi si pengendara itu, korban itu seorang wanita. Dari lubang atau gimana? Apa menabrak lubang dulu? Menabrak lubang. Iya. Terpental ya? Pental. Jatuh? Jatuh. Oh sering Bang. Saya kalau tiap malam jaga parkir di Gacon aja hampir ada kali semalaman itu aja ada 3 Bang. Berarti yang terparah yang kemarin yang meninggal? Terparah yang meninggal Bang. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sempat merawat 19 pasien yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Hingga Jumat siang, Rumah Sakit Bethesda Tomohon masih merawat 11 pasien. Hari kelima pasca dugaan keracunan makan bergizi gratis, Rumah Sakit Bethesda Tomohon masih merawat 11 pasien. Kondisi para pasien kini mulai membaik meski masih mengalami sejumlah gejala. Masih barang. Untuk saat ini pasien yang dirawat yang awalnya ada 19 orang. Tapi sampai hari ini 8 orang sudah pulang, jadi yang tersisa 11 orang pasien. Kalau untuk kondisi yang sekarang mungkin sudah ada perubahan dari awalnya, tapi mungkin masih ada kayak ada keluhan, mungkin masih ada mual, masih ada muntah, tapi sudah ada perbaikan dibandingkan yang pertama kali dirawat seperti itu. Sementara itu, setelah diresmikan Kepala BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kenali Besar 02 Jambi langsung beroperasi menyajikan makan bergizi gratis untuk siswa. SPPG ini rupanya punya fasilitas lengkap dan sangat menjaga kebersihan dapur dan makanan yang disajikan. Ini ada rice steamer gitu, ini untuk alat masak nasi. Masuk ke SPPG Kenali Besar 02 Jambi ini, kondisi bersih dan rapi langsung terlihat. SPPG ini juga dilengkapi alat masak yang canggih. Dan 3 yang Baru diresmikan, SPPG ini langsung beroperasi menyiapkan makan bergizi gratis kepada siswa. Lihat saja, makanan-makanan ini dikemas dengan rapi dan higienis.
Dapur ini rupanya juga punya pencuci piring otomatis. Bisa kita lihat di dalam. Oh, ini alat. Artinya ini untuk kebersihannya terjamin Bang ya? Terjamin, karena kita di sini sudah ada sterilisasi langsung dengan air panas. Saya menerapkan sistem SOP yang sangat ketat, mulai dari hairnet, maskernya bisa berbagai jenis, ada masker medis ataupun masker seperti ini untuk menghindari yang namanya kejatuhan air liur, kejatuhan rambut. Kita juga menerapkan SOP sebelum masuk ke dalam dapur itu harus cuci tangan. Kita ada pemeriksaan body check terlebih dahulu sebelum masuk dapur, mulai dari temperatur, kuku, sampai kelengkapan APD yang dipakai. Jadi untuk penyajian makanan sebelum masuk ke dalam komplek itu menu kita cek satu persatu. Jika ada yang rusak, berarti kita harus ulang kembali demi menyajikan hal yang terbaik kepada lingkungan. SPPG Kenali Besar ini memastikan semua layanan MBG sesuai dengan standar operasional. Wira Dani Damanik, Kompas TV, Jambi. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Usai jeda kami punya informasi dari Tangerang dijadikan lokasi syuting film Korea yang dibintangi artis Lisa Blackpink dan juga aktor Ma Dong-seok. Ruas Jalan KS Tubun, Kota Tangerang kini ditutup hingga 31 Januari esok. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, mengundurkan diri. Pengunduran diri ini bentuk tanggung jawab Iman Rahman usai pasar modal Indonesia anjlok 2 hari berturut-turut. Iman berharap pengunduran diri ini dapat memperbaiki pasar modal menjadi lebih baik. 2 hari lalu, indeks harga saham gabungan mendapat hantaman usai MSCI mengumumkan pembekuan sementara untuk indeks saham di Indonesia. Ini berdampak pada IHSG, berujung pada penghentian perdagangan sementara atau trading halt. Dinas PUPR Kota Kediri dan sejumlah teknisi provider menata kabel jaringan kabel internet yang semraut di kawasan Jalan Veteran. Kabel yang menjuntai dan semraut diikat menjadi satu agar lebih rapi. Kegiatan itu dilakukan rutin dengan menyasar setiap ruas jalan yang dinilai padat jaringan kabel. Dari 40 kabel yang terpasang di berbagai ruas jalan, hanya 17 provider yang mengantongi izin resmi. Tak hanya soal kabel, petugas akan menerapkan kebijakan tegas terkait keberadaan tiang jaringan. Atap ruang kelas 2, 3, dan 4 SD Negeri 2 Latak di Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah, roboh diterjang angin saat hujan deras terjadi. Kondisi kayu atap yang sudah lapuk diduga menjadi faktor robohnya atap ruang kelas karena tak kuat menahan beban dan tekanan angin kencang. Puluhan siswa terpaksa memakai ruang kelas madrasah diniyah di desa setempat yang jaraknya ratusan meter dari sekolah untuk proses belajar mengajar. Dijadikan lokasi syuting film Korea yang dibintangi penyanyi Lisa Blackpink dan aktor Ma Dong-seok, ruas Jalan KS Tubun Kota Tangerang ditutup hingga 31 Januari esok. Jalan ini ditutup total selama 2 hari untuk syuting film laga Korea yang dibintangi aktris Lisa Blackpink dan juga aktor laga Ma Dong-seok. Wali Kota Tangerang Sahrudin memohon maaf kepada masyarakat yang terdampak akibat penutupan jalan. Sebenarnya ini merupakan kebanggaan bagi kita ya. Kota Tangerang dijadikan syuting dengan artis-artis internasional, dan ini juga untuk mengenalkan Kota Tangerang kepada dunia. Sementara ini ada penutupan jalan, itu sifatnya sementara kepada masyarakat. Kami mohon maaf. Selain Kota Tangerang, film yang dibintangi Lisa Blackpink ini juga menjadikan Kota Tua sebagai lokasi syuting. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan siapapun untuk beraktivitas di Jakarta. Menurutnya Jakarta terbuka dan siap mendukung berbagai kegiatan termasuk agenda berskala internasional. Mempersilahkan siapa saja untuk menggunakan Jakarta sebagai aktivitasnya. Termasuk kalau kemudian mendokumentasikan, membuat apapun itu. Dan terus terang saya nggak mau jawab secara spesifik, tapi intinya Jakarta terbuka bagi siapa saja sebagai kota global, dan kami berterima kasih kalau kemudian ada
penyanyi atau artis dunia yang menggunakan Jakarta sebagai tempat untuk itu. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Mado Pelfrina. Sampai jumpa.